Hai semuanya, saya Hilman dari mana-mana alias dari sekolahcoding.com. Semoga teman-teman belum bosen dengerin podcast Sekolah Coding karena masih banyak hal yang baru, masih ada hal-hal yang terus bisa kita improve sama-sama biar semakin banyak manfaat yang bisa kita sebarluaskan. Nah, kali ini temanya adalah tentukan satu hal. Ide ini saya ambil dari buku The One Thing milik Gary Keller dan juga Jay Papasan. Saya sangat-sangat rekomendasi buku ini. Saya akan kasih sedikit isi dari bukunya, tapi tetap kalau teman-teman beli bukunya masih banyak yang bisa kita temuin. Nah, jadi apa sih tentuin satu hal ini atau yang The One Thing ini? Saya akan mulai dengan salah satu pepatah Rusia mungkin. Kalau kita mau nangkep dua kelinci, kita nggak akan dapet dua-duanya. Nah, ini sifat alami kita sebagai manusia, kita banyak maunya. Mungkin mau jadi kayak artis-artis drama-drama Korea, udah mau ganteng, mau jago main basket, terus bisa main piano, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya kita mau jago semuanya. Nah, tapi gimana sih di dunia nyatanya? Apakah semudah itu kita dapetin semuanya, dan apakah faktanya emang kita mau apa yang kita lihat di film-film itu, atau sebenarnya itu bukan tujuan kita? Nah, saya akan bagi ke beberapa bagian. Yang pertama yaitu efek domino. Nah, efek domino ini adalah salah satu, ini research sebenarnya, penelitian. Jadi kita nggak bisa langsung jatuhin papan gede hanya dengan ngedorong domino kecil. Jadi tahu kan teman-teman yang mainan kartu atau apapun disusun, diberdiriin beberapa jauh, terus ujungnya digoyang, ujungnya dijatuhin, nanti dia yang kedua jatuh, ketiga jatuh, sampai seterusnya sampai di ujung. Nah, kita ternyata kalau di domino ini kita bisa sampai jatuhin yang ukurannya 2 kali lebih besar. Jadi anggap ada permainan kartu domino biasa, di depannya ada kartu domino yang besarnya 2 kali lipat. Nah, itu kita bisa dorong domino pertama, dia bisa jatuhin ukuran domino yang ukurannya 2 kali lebih besar. Tapi kalau kita berusaha naruh domino yang lebih gedenya 10 kali lipat dari yang sebelumnya, kita nggak bisa langsung ngelakuin itu, dia nggak bakal jatuh. Nah, tapi kalau kita susun seperti tadi, 2 kali lebih lipat lebih gede dulu, lalu di susunan ketiga ada domino yang ukurannya 4 kali lipat lebih gede. Jadi yang satu ngedorong yang dua ngedorong yang keempat, itu masih bisa. Gitu seterusnya, bisa berkali-kali lipat. Nah, jadi kadang kita mau langsung sesuatu yang gede, sesuatu yang banyak, padahal kita nggak tahu apa sebenarnya prioritas utama yang harus kita lakuin sekarang. Kita harus benar-benar mulai dari satu hal yang sangat-sangat penting biar bisa bikin efek domino ini. Jadi kita ngayal langsung mau sesuatu yang gede, sekali lagi poinnya, tapi kita lupa ngejatuhin domino-domino kecil sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan, jadi bukan jawaban atau kesimpulan, pertanyaan yang bisa kita ambil di sini, apa satu hal kalau kita ngelakuin ini, hal-hal lain bakal jauh lebih mudah. Nah, saya tahu di sini yang banyak yang hatinya baik, yang pengen ngerubah sesuatu, tapi apa dengan ikut semua komunitas kita bisa kasih kontribusi 100% ke situ? Apa kalau kita mau ngasih semua charity atau sumbangan ke semua lembaga, apa kita bisa langsung ngelakuin itu sekaligus? Nggak bisa, kita harus nentuin satu hal di mana kita mau kontribusi. Nanti dari sana kita nambah pengalaman. Kalau teman-teman bisnis mungkin nanti dapat penghasilan. Nanti hal-hal lain yang mau kita lakuin akan jauh lebih mudah dibanding seperti komputer, kita mau ngelakuin langsung hal banyak, RAM-nya bakal habis, pikiran kita bakal capek, dan hasilnya nggak akan ada yang bisa kita selesaiin. Nah, ini juga nyambung skala kecilnya. Kalau teman-teman ngerjain sesuatu yang sekarang, yang present, kita nggak, saya tahu ada istilah multitasking di mana orang-orang berusaha sambil baca buku, sambil ngoding misalnya, atau sambil ngapa-ngapain, sambil nonton TV. Nah, saya sangat sarankan di buku ini juga berhenti multitasking.
Jadi, nah kecuali ibu-ibu mungkin bisa sambil motong sayur, sambil nontonin dia, sambil nelpon anaknya, sambil nelpon suaminya, sambil jaga anaknya, itu kelebihan khusus. Nah, tapi buat kita yang lagi belajar sesuatu yang sulit atau lagi pengen ngerjain sesuatu yang menurut kita mustahil, jangan-jangan penyebabnya gara-gara ini, gara-gara kita nggak pernah 100% di situ. Kita selalu berusaha multitasking sambil A, sambil B, padahal nanti akhirnya kita ngerasa nggak bisa ngelakuin ini jadi mustahil, ini susah banget. Padahal sebenarnya kesalahan kita di situ. Kita nggak ngasih pikiran dan kekuatan kita 100% untuk hal yang mau kita selesain itu. Jadi benar-benar simpan energinya buat apa yang betul-betul matters atau apa yang betul-betul penting buat kita. Istilah lainnya ini saya dapat dari bukunya Derek Sivers, Anything You Want, atau mendapatkan apapun yang kita mau. Salah satu istilahnya dia, kalau bukan bahasa Inggrisnya hell yes, artinya iya banget, lebih baik bilang enggak. Jadi nanti ketika teman-teman udah mulai ngelakuin sesuatu, akan banyak datang tawaran-tawaran, bakal banyak datang godaan-godaan. Saya kasih contoh konkretnya, kalau teman-teman udah mulai bisa bikin website misalnya, nanti semua orang akan minta dibikinin website buat teman-teman. Nah, yang jadi masalah, teman-teman kalau ngerasa aduh kayaknya enggak deh, gue kurang suka tujuan dia bikin website misalnya. Aduh kayaknya enggak deh, gue gak suka kerja sama dia. Nah, mending bilang enggak daripada teman-teman ngiyain semuanya tapi setengah-setengah. Jadi kalau bukan hell yes atau kalau bukan iya banget, susah sih ngertiin bahasa Indonesia iya banget. Semoga teman-teman dapat. Intinya kalau kita nggak bener-bener pengen semangat banget ngerjain itu, lebih baik bilang enggak. Kalau enggak, rugi di dua pihak. Kita capek habisin energi, mereka juga habisin waktu sama kita, padahal kitanya enggak 100%. Nah itu dia, saya akan mulai masuk ke bagian-bagian akhir. Jadi sekali lagi di buku ini banyak banget teknik-teknik dan juga tujuan-tujuan dari The One Thing atau menentukan satu hal ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama purpose atau tujuannya, yang kedua prioritas, yang ketiga produktivitas. Nah ini tema yang sering diangkat, produktivitas. Gimana kita bisa benar-benar manfaatin, maksimalin waktu kita belajar atau waktu kita bekerja, itu temanya produktivitas. Tapi sebenarnya produktivitas ini turunan dari 2 hal tadi. Yang pertama tujuan, yang kedua prioritas, yang ketiga baru produktivitas. Jadi sebelum ngelakuin sesuatu, ingat tujuannya teman-teman tuh ngelakuin apa sih? Kalau teman-teman, gue pengen banget ngelakuin A ini karena dengan A ini gue bisa A, B, C. Nah dari situ baru kita tentuin, oke, gimana tahapannya untuk gue dapetin tujuan itu, apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang. Bukan to-do list 2-3 hal, tapi satu hal, apa yang bisa teman-teman lakuin sekarang, apa yang teman-teman bisa lakuin pagi ini. Jadikan itu prioritas. Kalau ada to-do list, nggak usah pakai to-do list, tulis aja gede-gede satu hal aja apa yang teman-teman mau lakuin. Dari situ baru kita bisa produktif, baru kita bisa ngelakuin satu hal yang menjadi prioritas tadi. Jadi jangan bikin list numpuk, itu cuma bikin kita males, cuma bikin kita pusing, habisin energi, habisin space. Mending kita tentuin, jadi setelah tujuannya tadi kita tentuin satu halnya, apa yang bisa kita lakuin satu hal sekarang sebelum kita mulai bekerja. Nah dengan itu teman-teman akan jauh dari yang namanya males-malesan, karena tujuan kita jelas, karena kadang kita ngoding tapi nggak tahu tujuannya apa, makanya di situ kita jadi males biasanya atau jadi berhenti di tengah jalan. Jadi saya rangkum, tujuan baru ke prioritas, karena ketika kita nentuin tujuan tentu butuh banyak hal, butuh banyak langkah-langkah, tapi teman-teman harus nentuin prioritasnya apa yang harus saya lakukan sekarang, baru mulai ngerjain atau baru mulai produktif di sana. Nah, jadi sebagai penutup dari penutup, saya udah bilang penutup sebelumnya, satu penutup lagi, tentuin satu hal target besar. Teman-teman mau jadi apa sih, teman-teman mau apa sih cita-citanya, bayangin aja, nggak usah pikirin jalannya dulu, tapi pada akhirnya teman-teman mau apa sih satu halnya itu. Setelah itu dipecah, oke, untuk ngejar itu apa satu hal yang teman-teman bisa kerjain sekarang. Bukan 2 hal, bukan 3 hal, tapi cukup satu hal aja.
Hal ini bisa diimplementasiin untuk belajar sesuatu yang susah, tentuin saya mau belajar satu hal ini. Bisa teman-teman implementasi ke keluarga, saya minggu ini mau semakin dekat sama ibu saya misalnya. Nah, tentuin satu hal itu dan bikin actionnya apa yang bisa saya lakuin untuk bisa lebih dekat dengan ibu saya. Nah, itu satu hal konkretnya. Bisa dipakai untuk bekerja misalnya. Saya mau bikin bos saya benar-benar senang sama saya minggu ini, apa satu hal yang bisa saya lakukan untuk bikin bosnya senang. Jadi bisa diimplementasiin sistem satu hal ini di semua bidang dan teman-teman akan ngerasain nanti manfaatnya. Nah itu dia, silahkan teman-teman komentar atau bertanya, jangan malu-malu. Sampai jumpa di podcast-podcast Sekolah Coding lainnya.